Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab ilmu menuliskan percakapan antara Syakik Balaki radhiyallahu anhu, seorang jutawan yang menjadi sufi. Syakik bin Ibrahim Al-Balaki radhiyallahu anhu wafat pada 139 Hijriah, mempunyai murid yang bernama Hatim Al-Ahsyam. Pada suatu ketika, Syakik Al-Balaki memanggil muridnya Hatim Al-Ahsyam. Syakik Balaki radhiyallahu anhu bertanya kepada Hatim, "Sejak kapan engkau bersama aku?" Maka menjawab Hatim, "Sejak 33 tahun." Bertanya lagi Syakik, "Apakah yang engkau pelajari padaku selama ini?" Maka menjawab Hatim, 8 masalah. Berkata Syakik dengan terperanjat, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuanglah saja umurku bersamamu, dan kau tidak mempelajari kecuali 8 masalah saja." Menyalah Hatim, "Wahai guruku, aku tidak pelajari yang lain dan aku tidak ingin berdusta." Maka menyambung Syakik, "Terangkanlah masalah yang 8 itu supaya aku dengar." Maka berkata Hatim, "Aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mempunyai kekasih dan ingin bersama dengan kekasihnya sampai ke kubur. Maka apabila telah sampai ke kubur, niscaya ia berpisah dengan kekasih itu. Maka aku mengambil perbuatan baik menjadi kekasihku. Maka apabila aku masuk kubur, masuk pula lah kekasihku bersama aku." Maka berkata Syakik, "Benar sekali ya Hatim." Dan yang kedua, menyambung Hatim, "Aku perhatikan firman Allah Ta'ala, "Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Maka yakinlah aku bahwa firman Allah Ta'ala itu benar. Lalu aku perjuangkan diriku menolak hawa nafsu itu, sehingga tetaplah aku taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat bahwa tiap-tiap orang yang ada padanya sesuatu benda menghargai, menilai, dan memeliharai benda itu. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Apa yang di sisi kamu itu akan hilang, tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Maka tiap kali jatuh ke tanganku sesuatu yang berharga dan bernilai, aku hadapkan dia kepada Allah. Semoga kekal dia terpelihara pada sisinya. Yang keempat, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka kembali kepada harta, kebangsawanan, kemuliaan, dan keturunan. Lalu aku memandang pada semua itu, tiba-tiba tampaknya tak ada apa-apa. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Yang termulia dari kamu pada sisi Allah ialah yang kuat takwanya. Surah Al-Hujurat ayat 13. Maka berbuat takwalah aku, sehingga adalah aku menjadi orang mulia di sisi Allah. Yang kelima, aku memandang kepada makhluk ini, di mana mereka itu tusuk menusuk satu sama lain,
mengutuk satu sama lain, dan asal itu semua ialah dengki. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ini. Maka aku tinggalkan dengki itu, dan aku jauhkan diri dari orang yang banyak, dan aku tahu bahwa pembagian rezeki itu adalah dari sisi Allah Ta'ala. Maka aku tinggalkan permusuhan orang banyak kepadaku. Yang keenam, aku memandang kepada makhluk ini berbuat kedurhakaan satu sama lain dan berperang satu sama lain. Maka kembalilah aku kepada firman Allah Ta'ala, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu musuh kamu, sebab itu perlakukanlah dia sebagai musuh. Surah Al-Fatir ayat 6. Maka aku pandang setan itu musuhku satu-satunya, dan sungguh-sungguh aku berhati-hati padanya, karena Allah Ta'ala mengaku bahwa setan itu musuhku, dan aku tinggalkan permusuhan makhluk dengan lainnya. Yang ketujuh, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka mencari sepotong dari dunia ini, lalu ia menghinakan diri padanya, dan ia masuk pada yang tidak halal padanya. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. dan tidak adalah dari yang merangkak di bumi ini melainkan rezekinya pada sisi Allah. Surah Hud ayat 6. Maka tahulah aku bahwa aku ini salah satu dari yang merangkak-rangkak yang rezekinya pada sisi Allah Ta'ala. Dari itu aku kerjakan apa yang menjadi hak Allah atasku, dan aku tinggalkan yang menjadi hakku pada sisinya. Yang kedelapan, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka bersandar kepada makhluk, yang ini kepada bendanya, yang itu kepada perniagaannya, yang itu kepada perusahaannya, dan yang itu lagi kepada kesehatan badannya. Dan masing-masing makhluk itu bersandar kepada makhluk yang seperti dia. Lalu aku kembali kepada firman Allah Ta'ala, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. barang siapa menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Maka aku pun menyandarkan diriku bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala mencukupkan keperluanku. Para pemirsa, demikianlah percakapan antara Syaqiq Al-Balaqi dan Hatim Al-Ahsan yang menjelaskan 8 hikmah yang didapat selama hidup bersama Syaqiq Al-Balaqi. Semoga ini memberi pencerahan kepada kita dalam perjalanan hidup kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.